Selamat siang teman-teman. Jadi, jika teman-teman sudah berhasil menambahkan partikel emitter dan mobil yang bisa bergerak, teman-teman baru bisa menonton video ini ya teman-teman ya. Jadi boleh, kalau misalkan teman-teman bingung, boleh nonton video yang sebelum-sebelumnya dulu. Nah, jadi kali ini kakak akan membantu teman-teman gimana caranya membuat mobil yang ada lampunya. Dan ketika kita memencet tombol E di keyboard, maka lampunya akan menyala gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak kita pencet tombol E, lampunya nggak nyala gitu. Nah, kalau gitu di sini langkah pertama kita tentu kita akan membuat lampunya. Jadi kita di sini bisa ambil di part aja ya teman-teman ya. Terus di sini kakak akan ambil dari blok aja deh, karena kakak mau lampunya kotak ya. Ya jadi kayak gini aja dulu. Nah selanjutnya teman-teman menambahkan properties spotlight ya di lampu ini. Jadi teman-teman klik ke tempat lain dulu, set gitu ya. Terus kita pencet tombol select ini, kita select dia. Nah nanti kan akan ditunjukkan di workspace ya. Jadi teman-teman klik tempat lain dulu, terus klik lagi nih blok ini, agar ditunjukkan di workspace. Ini tuh ada di mana. Nah kalau sudah di sini teman-teman tambahin aja dan ketik spotlight ya, di enter, maka di sini dia akan menambahkan spotlight ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman ke part terus pencet spotlightnya, maka dia akan menunjukkan spotlightnya tuh kayak apa ya. Nah jadi ntar lampunya kayak gini. Nah selanjutnya di sini dia belum menyala karena belum kita setting ya teman-teman ya. Jadi di sini kita balik lagi ke partnya, terus kita ke spotlight. Nah di sini akan ada pilihan-pilihan ya teman-teman, yaitu ada angle, brightness, sama yang lain-lain ya. Nah di sini kita setting dulu nih angle brightnessnya. Untuk angle mungkin 90 aja ya, karena angle kan ini sudutnya ya, dia mau kayak gimana. Teman-teman bisa coba-coba sih, cuman ntar dibalikin lagi ya. Nah kalau udah di sini angle brightnessnya ini kakak setting 35, karena kalau satu kan dia nggak ada lampunya ya teman-teman. Jadi di sini kakak setting brightnessnya 35, mungkin agak keterangan ya, 10 aja deh, 10. Ya teman-teman boleh coba yang lain-lain aja. Terus range-nya di sini 35 nih, range di bawah sini ya. Nah, range-nya baru yang 35 ya. Biar dia jauh gitu. Range kan jarak ya. Nah, kalau udah di sini kakak rubah warnanya jadi warna kuning ya. Nah, ya kayak gini aja lah. Nah, kalau udah di sini kita mau bikin lampunya ini warnanya kuning ya, teman-teman ya. Kan di sini kan ntar player bingung, ini apa nih? Apa cahaya kuning ini apa, ini dari mana gitu ya. Karena di sini kita belum merubah properties dari blok ini jadi warna kuning. Jadi kalau gitu teman-teman klik ke blok ini ya, ke blok ini teman-teman klik. Terus kan nanti ada propertiesnya tuh, ada propertiesnya. Nah teman-teman rubah materialnya ke neon. Nah nanti dia akan menyala kayak lampu, tapi ini belum pas, jadi kita rubah lagi colornya jadi warna kuning. Nah udah kurang lebih udah kayak lampu lah ya nih teman-teman. Kalau udah teman-teman cut part ini, cara gimana teman-teman harus pilih dulu ya part ini biar kelihatan di Explorer. Terus teman-teman klik kanan, terus teman-teman yang paling atas itu ada cut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cut, nah nanti dia akan menghilang. Nah terus ini teman-teman scroll ke atas nih bagian Explorernya, scroll ke atas, terus teman-teman klik kanan pada Kotlin car-nya ini, diklik kanan, tek, terus di paste, terus di paste, tapi paste-nya yang ini ya, yang bukan paste into, atau paste into juga nggak masalah sih. Nah jadi ini gunanya buat apa? Buat kita masukin lampunya ke dalam Kotlin car ya. Jadi tadi kan dia itu terpisah, dia tuh nggak di dalam mobil, dia nggak di grup ya, nggak di grup mobil. Nah jadi kalau teman-teman sekarang pindahin mobilnya, dia udah ikut gitu ya, dia udah di dalam mobil lah intinya. Nah kalau udah ini teman-teman duplicate, caranya gimana? Caranya teman-teman klik pencet tombol Alt yang ada di keyboard, terus diklik aja nih ininya, barangnya, klik sekali. Nah terus ini teman-teman udah ketemu tuh ya di mana di Explorer.
Nah, ini kita lihat tuh. Nah, ya udah ada spotlightnya. Ini kita duplicate ya. Duplicate itu ada di pojok kiri atas. Kita duplicate. Set. Nah, ini udah ada 2, tinggal teman-teman geser aja nih. Nah, ini mereka udah sama nih ya, teman-teman. Nah, kalau udah di sini teman-teman coba dikecilin dulu mungkin atau gimana, suka teman-teman. Video ini boleh di-pause dulu. Cuman di sini karena kakak akan sedikit cepat-cepat aja, jadi kakak nggak akan diapa-apain ya, kakak akan kayak gini aja. Nah, oke, kalau gitu selanjutnya di sini kakak mau rubah namanya dulu nih. Karena ntar kita bingung kalau codingnya gimana ya. Jadi yang ini kakak ganti namanya jadi right light. Nah, yang kiri juga kakak ganti jadi left light. Nah, ini teman-teman kalau mau namanya nggak left light right light, ini teman-teman harus ntar ngodingnya itu harus sedikit lebih hati-hati ya teman-teman ya, karena nanti kita kan mau nambahin variabel beda dengan yang kakak tutorialin. Jadi kalau bisa teman-teman ikutin aja dulu nih yang kakak ketik nih ya. Nah, kalau udah di sini teman-teman matiin dulu nih lampunya nih. Jadi dimatiin dulu. Mana ya? Teman-teman bisa klik misalnya lampu kanan, terus ada spotlight. Teman-teman scroll ke bawah nanti ada enable. Nah, enable ini dimatiin biar lampunya mati ya. Kan nanti kita maunya si mobilnya itu lampunya mati dulu. Kalau kita pencet tombol baru dia nyala ya. Nah, jadi ini kita matiin juga nih yang tombol ini, apa yang spotlightnya yang kiri. Nah, ingat ya, bukan di bloknya ya, tapi di spotlight. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan memasukkan script ya, karena kan kita ini kan udah sesuai dengan yang kita mau ya. Jadi kita akan menambahkan script. Nah, scriptnya itu ada di mana kak? Scriptnya itu kita akan tambahin di gamenya. Jadi ada ntar gimana ya? Ini teman-teman ke Explorer, terus scroll ke paling bawah nih. Set, nanti akan ada yang namanya starter GUI. Nah, starter GUI ini gunanya untuk menampung apa ya? Menampung graphical user interface ya. Jadi kita bisa masukin script, tapi scriptnya itu yang local script. Jadi scriptnya itu ntar dimasukin ke player ya. Jadi ini teman-teman tambahin aja script. Cuma namanya local script. Nah, ini gunanya nanti semua player begitu masuk ke dalam dunia, dia akan dikasih script ini gitu ya. Dia akan berbekalkan script ini. Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa tambahin script yang ini. Nah, ya jadi di sini kakak udah nambahin script. Nah, di sini ini biasa ya teman-teman. Ini variabel. Di sini ada variabel local input service. Terus isinya tuh kita mengambil service user input service. Ini tuh buat mencet tombol ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mencet tombol kita harus menambahkan user input service ini. Terus di sini kita ngambil variabel buat lampu kiri dan lampu kanan tuh ya. Left light, right light tuh. Di sini kita ambil tuh left light, right light ya. Nah, terus kalau udah di sini ya udah tinggal teman-teman coba aja. Cuman di sini lampunya masih ini ya teman-teman ya, masih belum nempel ya. Jadi di sini kakak akan welding dulu. Nah, jadi kalau mau welding itu ada di model ya. Jadi kita ke model, terus kita ke constraint, terus kita pencet create, cuman create-nya yang tanda panah ya. Nah, di sini kita cari yang namanya weld. Mana weld? Nah, ini dia. Nah, kalau udah kita tempelin dari lampu, set, kita tempel ke body aja ya. Tek. Nah, ganteng ya. Selanjutnya kita tambahin lagi welding dari lampu kiri ke body. Nah, kayak gitu ya. Sekarang dia udah nempel nih. Coba kita play here dulu. Dan seharusnya dia sekarang udah nyala lampunya. Nah, ini kita coba dulu nih. Kita naik, set, kita pencet tombol E. Nah, tuh, nyala ya teman-teman ya. Ini kalau kakak pencet tombol E, dia akan jalan. Terus ini kalau kakak gas juga dia udah ini ya teman-teman, udah nggak nempel. Apa namanya? Lampunya udah nempel. Nah, jadi teman-teman bisa coba-coba lampunya dikecilin atau misalkan ingin ditambahin apa, silahkan dicoba-coba aja ya teman-teman ya. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi kakak via WhatsApp ya.
Oke, kalau gitu kakak akhir dulu videonya. Sekian, terima kasih.